Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita merenungkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini, tentu kita mungkin ya di antara kita memiliki rasa penyesalan kenapa kita tidak bertobat dari sekian lama. Kenapa nanti mengalami perjumpaan dengan Tuhan di usia-usia yang sudah cukup senja, sudah tua, atau mungkin nanti merasakan pertobatan itu benar-benar sungguh-sungguh mau cari Tuhan, nanti sudah sekarat. Kita membayangkan seandainya kita punya mesin waktu dan kita bisa kembali ke masa lalu, kita bisa berusaha untuk mengubah mungkin itu keadaan-keadaan kita, pergaulan-pergaulan kita, sehingga kita bisa menemukan bahwa di usia-usia yang sekarang ini kita harapkan itu terjadi jauh sebelum usia sekarang, saudara. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan rohani itu harus melewati perjalanan waktu. Karena kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang belum waktunya untuk kita bisa terima. Seperti seorang anak, saudara, belum bisa diberikan tanggung jawab besar kalau dia masih belum punya kemampuan untuk bisa mengerjakannya. Makanya Alkitab berkata dalam Pengkhotbah pasal 3, semua ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Karena memang segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ada waktu kita masih kanak-kanak, kita masih belum mengerti kebenaran. Bahasa Alkitab mengatakan kita belum akil balik. Kita masih belum sepenuhnya hidup di dalam Tuhan. Kita masih banyak melakukan kesalahan. Kita masih mengikuti kehendak kita sendiri. Kita masih dipenuhi dengan amarah. Kita masih sering menyimpan sakit hati, kekecewaan. Kita masih sering tersinggung dan mencoba untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Seiring dengan berjalan waktu, perjalanan waktu menuntun kita untuk mengerti bahwa kehidupan kita seharusnya harus menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam proses menyenangkan hati Tuhan, saudara, di sana dibutuhkan ketaatan dan penundukan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Ini akan terjadi, saudara, kalau perjalanan waktu itu kita lalui. Kalau di setiap detik, menit, waktu berjalan kita terus mau belajar, terus bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan yang baik kalau tidak ada pengertian dan selanjutnya keinginan untuk terus berubah. Seseorang yang dapat berubah, seseorang yang dapat benar-benar mengalami Tuhan adalah orang-orang yang mau menghargai hari-hari hidupnya dengan respon hidup yang benar. Dia melewati perjalanan waktu ini dengan konsisten hidup mencari Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara, manusia daging kita ini menuntut banyak, ingin untuk melakukan dosa. Setiap waktu, setiap saat, saudara, kedagingan kita yang begitu kuat melekat. Dari dulu sejak kita belum mengenal Tuhan, kita terikat dengan begitu banyak dosa. Untuk hari ini kita mencoba untuk melepaskannya, Tuhan, sangat sulit dan sangat berat. Kita kecanduan dengan sesuatu yang baunya itu adalah bau kenajisan di hadapan Allah. Tapi kita berjuang untuk lepas, tapi sepertinya sulit. Itulah yang saya katakan tadi, kalau seandainya ada mesin waktu, banyak di antara kita mencoba untuk menghalangi kondisi-kondisi itu agar itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan.
Kita mencoba untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membuat kita terikat, saudara. Tetapi tidak bisa, saudara. Semua telah berjalan. Tidak ada yang bisa mengubah lagi kehidupan. Kehidupan kita sudah tertata seperti sekarang ini. Merombaknya itu sangat sulit. Maka hari ini yang perlu kita lakukan adalah benar-benar memberi hidup sepenuhnya bagi Allah. Biarkan Allah bekerja di dalam diri kita. Waktu memang mustahil untuk kita bisa dipulihkan. Mustahil untuk seseorang yang usianya sudah suntuk, usianya sudah cukup dewasa, dan baru mulai mengubah kehidupan. Ini sangat sulit, saudara. Karena manusia lama terlalu mengakar kuat di dalam diri kita. Tetapi kita kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap terus bangkit dan kita harus tetap berjalan. Artinya perjalanan hidup kita ini tidak boleh menyerah hanya karena kondisi kita yang seolah-olah sudah tidak bisa berubah. Saudaraku, jangan kita, hamba-hamba Tuhan yang besar pun, menyadari bahwa ada sisi-sisi gelap dalam dirinya yang sulit untuk diubah. Baik itu mengenai pikiran, mengenai karakter-karakter tertentu, itu sulit untuk dirubah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Memang ini membutuhkan totalitas dalam kita memberi hidup bagi Tuhan. Sehingga pesan penting melalui perenungan hari ini. Firman berkata segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktunya kita mengalami kondisi-kondisi yang mengenakan. Tapi ada waktunya kita akan juga menghadapi keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang tidak mengenakan. Bagian kita adalah mari kita belajar terus berubah. Di perjalanan waktu ini, mari kita terus membenahi diri. Artinya, selama masih ada kesempatan, selalu ada peluang untuk Tuhan buka jalan. Selama kita ada kesempatan untuk bisa menghadap Allah dalam segala kerendahan hati, di sana ada kesempatan untuk kita bisa mengubah kehidupan. Jangan pesimis. Kita harus memiliki hati yang selalu siap untuk mengalami perubahan hari lepas hari. Tidak bisa kita menjuru orang untuk memaksa diri kita untuk berubah. Gembala kita tidak bisa membuat kita bertobat. Pendeta kita atau orang tua kita atau anak-anak kita tidak bisa memaksakan kita untuk kita bisa bertobat. Kitalah yang harus memaksa diri untuk bertobat. Karena sebaik apapun firman disampaikan oleh hamba Tuhan, dan sebaik apapun hamba Tuhan, seluar biasa apapun dia dalam memberitakan firman Tuhan, nanti ujung-ujungnya itu kembali kepada diri kita. Apakah kita mau memberi diri? Apakah kita mau berubah? Karena selanjutnya tergantung kita, saudara. Firman itu menjadi berkuasa dalam hidup kita kalau kita meresponinya dan kita mau menghidupinya. Kita harus mulai saat ini menata perjalanan waktu kita. Kita tidak bisa mengubah lagi masa lalu, tapi setidaknya kita bisa mengubah masa depan kita. Kita mau menghidup dalam kehidupan yang baru, di mana Allah menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru bagi kita. Tentu ini adalah perjalanan waktu yang misteri, perjalanan waktu yang tidak pernah kita ketahui. Tapi percayalah, selalu ada waktu di mana kalau kita benar-benar mau memberi hidup bagi Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat. Jangan pernah berpikir di dalam Tuhan itu ada kata terlambat, tidak. Karena kalau saudara membaca dalam penulis Ibrani berkata, selama masih dapat dikatakan hari ini, berarti pertobatan itu selalu ada kesempatan. Selama kita masih bernafas, kita masih bisa hidup menjalani kehidupan, berarti itu adalah hari ini.
kita diberi kesempatan. Jangan keraskan hatimu, tetapi biarlah hati kita terpaut kepada Allah. Tuhan mau kita menjalani kehidupan ini sesuai kehendaknya. Kita tidak bisa menghindari persoalan dan pergumulan. Kita tidak bisa menghindari masalah yang akan terjadi dalam hidup kita. Demikian juga godaan, tawaran-tawaran dunia, kita tidak bisa hindari. Yang mampu kita lakukan hari ini adalah menata kehidupan, supaya dalam perjalanan waktu ini, kita tetap memandang Dia dan kita memuliakan Dia. Semoga Tuhan menolong kita semua. Amin.